Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih datang ke sini untuk menghadiri penyampaian materi oleh calon guru penggerak Pak Zulpen, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sampaikan atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir hari ini di ruang TEFA untuk menghadiri materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu menyampaikan materi. Nah, semoga nanti kita dapat memetik pelajarannya dari sini. Selanjutnya sholawat beriring salam tidak juga lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya materi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Zulpen, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ibu Guru yang telah sering meluangkan waktu pada kegiatan siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGMP Angkatan 11. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan budaya positif yang ada di sekolah ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Lili Haryani, SPD MSI, dan Bu Ika Mulyana sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama, guru memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sebenarnya ini adalah metode lama yang sering kita pakai. Bahkan kita dahulu sering melakukan ini. Bahkan waktu masih sekolah pada waktu yang lampau, pemberian hukuman itu adalah kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mendisiplinkan siswa. Kegiatan ini untuk guru penggerak ini sedikit kita kurangi dengan cara menerapkan segitiga restitusi nanti pada materi selanjutnya. Kemudian memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Di sini sebenarnya pemberian hadiah ini tidak bisa atau tidak dapat meningkatkan prestasi siswa karena akan meningkatkan rasa kecemburuan siswa, baik itu yang pandai maupun siswa yang kurang. Siswa yang kurang itu justru akan minder dengan adanya pemberian hadiah pada siswa-siswa yang berprestasi atau pintar. Dan di sini akan meningkatkan jurang pemisah antara siswa yang berprestasi dengan siswa yang biasa atau tidak memiliki prestasi atau yang biasa saja. Kemudian guru harus memberikan solusi untuk setiap masalah siswa. Ini sebenarnya guru selalu dituntut untuk memberikan solusi. Apapun masalah siswa, kita sebagai pendidik ini dianggap adalah semua solusi itu ada pada kita. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kenyataannya memang seperti contoh di luar atau di rumah, kita guru itu dianggap bisa semuanya. Ini juga guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah siswa. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Di sini tidak bisa dilakukan secara langsung. Ini ada beberapa kegiatan guru berperan sebagai siswa. Ada juga pada tempat yang lain itu guru tidak bisa berperan sebagai siswa. Karena akibatnya yang pertama, jika guru berperan sebagai teman, akibatnya siswa kurang menghargai gurunya. Bahkan ada beberapa kejadian siswa tersebut menganggap sama. Ini akibatnya guru tersebut tidak dihargai oleh siswa. Kemudian selanjutnya, apa itu disiplin positif atau mindset disiplin positif? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah mewujudkan
dan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang diterapkan di sekolah yang sudah disetujui atau dilakukan secara bersama-sama, itulah kegiatan yang mengarah ke disiplin positif. Oke, kita lanjut. Kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Karena waktu siang dan pada ngantuk, silakan Bapak Ibu berdiri, cari teman masing-masing. Dua pasangan. Yang pertama tugas A adalah mengapalkan saran ulangan. Yang kedua, yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tersebut. Yang beda. Jadi seperti ini. Yang satu empat. Yang kedua berusaha bagaimana caranya kepala tersebut diganggu, baik itu dengan cara membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan sebagainya. Jadi di sini dari peran ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua yang kita miliki itu harus kita genggam erat-erat, atau semua komponen yang kita miliki sekarang ini itu akan ada beberapa orang atau orang lain di luar kita itu akan mengganggu apa yang kita miliki. Jadi di sini sangat berhubungan dengan disiplin positif atau kembali ke disiplin tersebut. Jadi semua yang kita miliki itu harus kita genggam erat, kecuali ada beberapa kegiatan atau ada beberapa yang dilepaskan. Jadi semua yang kita miliki sekarang ini itu adalah hasil perjuangan dari titik nol masa SD dan seterusnya, itu harus kita tingkatkan. Lanjut. Dari kegiatan tadi maka bisa dilihat dari pergeseran paradigma atau teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama, ilustrasi guru sebagai pengontrol murid. Ini sering dilakukan oleh guru-guru pada masa lalu. Mungkin sekarang masih ada beberapa, tapi saya yakin yang ada di sini ini sudah melewatkan, yaitu guru sebagai pengontrol murid. Di sini guru berkuasa mutlak di dalam kelas. Jadi semua kegiatan itu adalah teacher center atau guru
menguasai semuanya. Jadi apapun yang dilakukan murid adalah semua atas perintah atau kehendak guru. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua kegiatan yang bersifat positif ini bermanfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini sebenarnya untuk kritik itu bisa menguatkan karakter karena bisa membuat kita dapat mengintrospeksi diri terhadap kegiatan-kegiatan atau apa yang kurang yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi ada kita melakukan sesuatu di sekolah ini dan tanpa kita sadari itu adalah kegiatan yang salah dan kita lakukan secara terus-menerus. Maka kritik itu cukup bisa untuk menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini sebagai orang tua atau guru ini sering melakukan kegiatan orang dewasa memiliki hak atas siswanya. Ini kita bahas sedikit demi sedikit dengan paradigma yang dilakukan oleh Dr. William Lester. Selanjutnya, bagaimana seorang guru bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi dari tabel di depan bisa dilihat. Yang pertama, pendekatan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol ada realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan setiap orang atau setiap siswa itu tidak sama. Ini tergantung dari pertama asal muasal siswa, yang kemudian lingkungan siswa tersebut. Jadi tidak semua kebutuhannya adalah sama. Contoh sederhana, misalnya guru adaptif itu yang mengajar di teknologi sama di HP dan multimedia, itu kebutuhan siswa tidak akan sama dan tingkat kesulitannya juga tidak akan sama. Nanti yang bisa merasakan adalah guru adaptif normatif, seperti Pak Nurdin itu bisa membedakan kebutuhan siswa adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya perilaku guru dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku yang buruk sebenarnya siswa pada sekolah kita misalnya itu tidak ada yang memiliki perilaku yang buruk. Adanya adalah siswa yang sering terlambat dan sebagainya itu cenderung mencari perhatian khusus. Jadi siswa tersebut bukannya ingin terlambat, tapi sebenarnya ingin mencari perhatian. Apakah diperhatikan atau cenderung dilakukan seperti kegiatan-kegiatan memarahi dan sebagainya. Itu sebenarnya anak tersebut adalah kekurangan rasa kasih sayang. Nah, itu tugas yang buruk yang mendampinginya. Kemudian perilaku orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Jadi sebenarnya diri kita itu tidak bisa dikontrol orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kecuali ada hal tertentu, misalnya kegiatan disiplin dan sebagainya yang telah kita sepakati, maka kita dapat dikontrol dengan kesepakatan yang sudah ada, seperti kegiatan disiplin dan sebagainya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
Kemudian kegiatan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kebalikannya yang tadi, pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Ini sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain secara 100%. Paling terus terang hanya sekitar 30% itu bisa mengarahkan. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, bukan mengontrol. Jadi mengontrol itu adalah semua kegiatan siswa itu sesuai dengan kehendak kita, itu tidak mungkin. Jadi kita hanya mengarahkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi pada kegiatan masa lalu ini sering terjadi. Jika rujukan gagal, maka pemaksaan akan sering dilakukan. Tapi semoga yang ada di ruang ini tidak melakukan hal yang ada ini. Untuk mengatasinya adalah kolaborasi antara sesama guru dengan semua yang ada di sekolah. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, metode berpikir menang-menangan. Di sini kita tidak boleh berpikir, atau kegiatan di sekolah kita tidak boleh berpikir menang atau kalah, karena semua yang ada di sini adalah semuanya untuk satu, yaitu kemajuan sekolah. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini jika anak sudah bisa melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan yang tadi berupa hadiah dan sebagainya, kemudian ancaman kalau tidak melakukan sesuatu akan mendapat hukuman sesuatu, itu juga tidak melanggar disiplin, apalagi hukuman. Jadi pada kegiatan sekarang guru penggerak ini dilarang melakukan hukuman verbal. Jadi diharapkan siswa itu bisa berubah sendiri dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi diharapkan siswa tersebut dapat berubah sesuai dengan kemauan sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Ayo, berarti si babu nabu main lagi. Iya, betul lah. Enggak. Ayo, tahu. Apa tuh, Mas? Satu benar, ke benar, ke sini, Pak. Ini ada tuh tahu. Ada di ulala sampai Pak. Pak. Ayo, bisa Pak. Ini harus. Ada kuat. Agak sendiri, ini. Namu, ada mai. Itu wah, ini sudah besok. Namu, nanti harus saya. Ini juga ini kan sudah. Ini. Ada mai, ada ini ada ini kan, ada alam alam, ayo, ada sih mai, ada itu ada sekali dan kali namu, ini namanya ada ini Ismaya Rahmat Nama Alamus Daging Kita putih Alamus Ini Kamu Wah Nama dari daging Kau di Ismamus Alamus Alamus Ini Kamu kuat, nama dari lagi, nama terbaik. Ini kami terkait sama lebih sampai top. Ini berapa? Sebelum lagi. Itu berapa? Sampai berapa? Ini sih. Ada guru kota, ada begitu kan, tahu salah kesalahan, ada di sini, agak di kampus, ada di sini, Satu. Yang kedua adalah agama atau tingkah laku. Sedangkan kemampuan itu nomor 3 atau bahkan nomor 4. Jadi di dunia kerja yang diutamakan pertama adalah disiplin.
contoh anak malas-malas magang di dunia industri yang bagus, disiplinnya kurang, otomatis disuruh pulang. Apalagi di negara-negara seperti Jepang itu disiplin adalah nomor 1. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kedisiplinan ini sebelum siswa tersebut bisa melakukan disiplin secara benar, maka harus dilakukan monitoring atau supervisi secara terus-menerus oleh seorang guru. Kemudian membantu menerapkan atau mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi untuk disiplin sebenarnya ini sudah disepakati oleh semua pihak. Contoh disiplin siswa itu sudah disepakati oleh siswa dan wali murid pada waktu masuk sekolah. Tetapi bahkan siswa tidak sadar kalau sudah melakukan kesepakatan itu, bahkan sudah menyepakati menandatangani dengan bermaterai. Tetapi setelah masuk itu lupa. Kemudian restitusinya kegiatan disiplin yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Jadi kita dapat melakukan atau tidak. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, korban dapat diganti. Kemudian, murid atau anak dapat menguatkan. Selanjutnya, masalah dapat terpecahkan. Dengan disiplin itu semua masalah bisa dipecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi jika siswa menerapkan, otomatis perilaku anak tersebut akan berubah dan bisa bertanggung jawab sesuai dengan perilakunya. Kemudian fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Disiplin ini diterapkan itu bukan untuk dalam jangka waktu yang pendek, tetapi fungsinya adalah dalam waktu yang panjang. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian intensitas sukses. Oke, kita lanjutkan saja, kita lewati yang tadi. Kemudian berdasarkan bagian di atas, bagian ini, kemudian berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah kegiatan yang terencana, kegiatan yang tidak terencana, karena setiap kita melakukan hukuman pada siswa dan sebagainya, itu pasti tidak akan pernah kita rencanakan. Kejadiannya spontan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi tidak mungkin dua arah siswa dan guru, pasti hanya ke arah siswa saja. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang ini berakibat pada yang pertama, hukuman fisik. Ini kalau anak SMK itu hukuman fisik itu biasa, tidak akan merasa terbebani, tetapi itu tidak dianjurkan. Untuk psikis ini yang bermasalah. Psikis itu ingat sampai kapanpun, misalnya Pak Nurdin pernah menghukum, dimarahin, itu pasti ingat. Kemudian terutama yang kata-kata kasar ini sangat diingat oleh siswa. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, betul-betul konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi konsekuensinya ini hanya satu arah, yang membuat adalah guru maupun pihak-pihak sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada
kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini diharapkan siswa dapat memperbaiki semua kesalahan yang dilakukan, baik itu sering terlambat, buat ulah lokal dan sebagainya. Ini dengan melakukan segitiga restitusi atau restitusi ini bisa merubah sedikit demi sedikit tanpa harus melakukan hukuman. Itu biasanya guru BK ini sebenarnya sudah melakukan, tetapi tidak merasa. Jadi semua yang ada di sini sebenarnya sudah melakukan untuk segitiga restitusi, terutama wali kelas itu sudah melakukan, walaupun tidak sadar telah melakukan restitusi. Itu menurut Pak dosen tahun 2004. Luar biasa Pak dosen. Pak dosen luar biasa. Kemudian konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi atau karena terlambat ke sekolah. Ini biasanya anak SD, kita nggak lakukan. Kemudian tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Ini beberapa tahun yang lalu kita masih sering melakukan. Tetapi sekarang sudah saya lihat mulai sepi dan hampir tidak ada. Merusak ini juga di SD yang sering dilakukan, kita tidak melakukan. Yang terakhir adalah lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pada setelah pelajaran PJOK. Ini sering juga dilakukan pada masa lalu ya. Dan selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini kata-katanya tidak tapi sebenarnya penghargaan pada murid itu cenderung tidak memberikan efek yang baik, baik itu hukuman maupun penghargaan. Jadi siswa tersebut dapat berpengaruh pada jangka pendek atau jangka panjang, yang kemudian penghargaan tidak efektif karena hanya menimbulkan motivasi sesaat. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena penghargaan, misalnya ingin dapat sesuatu, seperti hari Jumat itu siswa dipanggil, yang tahu kemudian apakah siswa tersebut menguasai apa tidak, yang penting maju dahulu, itu akan mengurangi ketepatan berpikir siswa. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena siswa yang memiliki kemampuan biasa itu akan santai. Yang terpacu adalah siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih. Jadi yang terpacu hanya beberapa orang atau 1 atau 2 orang, sedangkan yang lain kreativitasnya akan mati. Kemudian penghargaan atau menghukum dan motivasi diri dalam diri sendiri atau diri. Oke, selanjutnya seperti yang tadi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba dijelaskan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau kesepakatan secara bersama-sama. Sedangkan peraturan itu adalah gurunya yang membawa. Ya. Jadi hanya satu arah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Ini adalah peraturan yang diterapkan oleh lalu lintas untuk melindungi diri sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat setiap saat? Ini adalah kegiatan kesehatan. Kita kembali tadi,
keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Jadi apapun yang dilakukan setelah keyakinan kelas itu akan dilakukan secara sukarela oleh siswa karena sudah disepakati. Bahkan kegiatan yang dilakukan adalah siswa tersebut dapat melakukan dengan sukarela karena siswa tersebut yang menulis di papan tulis. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Selanjutnya, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sama. Keyakinan sekolah adalah kumpulan dari beberapa keyakinan kelas yang disatukan menjadi satu. Itulah keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Prosedurnya adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa baik itu di lokal maupun di jurusan untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Yang selanjutnya, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Tidak perlu banyak-banyak, maksimal 7 karena semakin banyak keyakinan kelas maka akan sulit untuk diterapkan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ini rasanya belum diterapkan di beberapa lokal. Semoga ke depan ini bisa diterapkan. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Yang kita lakukan selama ini atau yang sering kita lakukan adalah kegiatan yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Apabila siswa melakukan kesalahan, mereka juga sering itu melakukan baik tadi yang ketiga, peran sebagai teman. Kemudian sebagai penghukum, ini adalah kegiatan yang dilakukan siswa sebagai teacher center. Sering melakukan ini sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi siswa tersebut dibuat seakan-akan semua adalah kesalahannya. Yang sebenarnya yang sering dilakukan juga ada beberapa. Ini sebagai teman. Sebenarnya sebagai teman ini memiliki kekurangan, yaitu antara siswa dan guru itu serasa sama. Ini juga kelemahannya adalah rasa hormat atau menghargai siswa ini akan menurun. Kemudian sebagai pemantau, jadi semua kegiatan yang ada di siswa ini dilakukan atau dilakukan pemantauan ini sering dilakukan oleh wali kelas secara tidak langsung itu sebagai pemantau. Tetapi dari antara 5 fungsi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Manajer tersebut dilakukan
apapun yang dilakukan siswa itu dapat dikontrol secara langsung tanpa memberi hukuman merasa bersalah sebagai teman. Yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu sebagai penghukum. Yang pertama menunjuk, berkaca pinggang, membentak, menghukum fisik atau verbal. Ini yang dilakukan seringnya ini guru matematika dan guru bahasa Inggris pada masa lalu dan sekarang. Dampaknya anak akan menjadi pendendam. Ini kelemahannya dengan cara menghukum. Kemudian tidak menyukai guru atau apel tertentu. Kemudian membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru akan menderita. Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri. Jadi ini adalah kelemahan membuat rasa bersalah, yaitu siswa akan merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, yang pertama guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang, hanya bergantung pada satu orang. Kemudian kelemahannya adalah siswa tidak mandiri karena akan selalu dipantau oleh guru atau akan selalu didampingi oleh guru. Ini kelemahannya. Kemudian sebagai pemantau ada bicara dan ekspresi datar, jadi lebih santai. Kemudian identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa memberi sanksi. Kemudian dampaknya menghitung hadiah atau hukuman dari memberi tanpa melihat nilai. Kemudian dapat sepenuhnya mandiri. Jadi pemantau ini ada kelebihannya, yaitu siswa bisa mandiri. Kemudian yang paling bagus adalah sebagai manajer. Yang pertama, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian mengajukan pertanyaan bermakna. Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Jadi positif manager itu bisa membantu siswa dalam memecahkan masalah secara langsung. Kemudian dampaknya murid akan lebih mandiri. Kemudian pada pemecahan masalah atau dapat memecahkan masalah secara sendiri. Oke, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Oke, yang pertama, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru-guru, seru. Sebenarnya ini tidak untuk kita. Bicara begini. Kemudian oke, kita lanjut. Kemudian dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, salah satunya adalah orang tua. Kemudian nilai-nilai kebijakan apa yang penting dalam kehidupan Anda? Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan dari diri Anda? Ini bisa dipikirkan. Kemudian ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda.
dari mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Terus apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jadi di sini apakah sudah merasa pada titik puncak? Rasanya belum. Tapi secara tidak sadar kita yang ada di sini itu sudah ada beberapa yang di puncak, cuman kita tidak merasa. Misalnya puncak dari seorang guru adalah kepala sekolah dan sebagainya. Tapi ada juga puncak dari seorang pendidik adalah hanya seorang guru. Jadi kita tidak tahu puncak di mana. Kemudian lanjut ke segitiga diskusi. Segitiga diskusi adalah kegiatan untuk memvalidasi, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi ini adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pada siswa yang bermasalah. Jadi yang pertama, validasi kebutuhan. Yang harus ditanyakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Yang kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini selain yang dilakukan, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Pak dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut Pak dosen tahun 1996. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi untuk membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan dapat melihat ke dalam diri siswa sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Kemudian restitusi berfokus kepada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau identifikasi. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ditanya apakah alasan, misalnya terlambat, alasannya apa, dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan
pada sila tersebut. Contoh-contohnya, kita semua memiliki motivasi internal. Terima kasih. Apa ada tanggapan dari Bapak Ibu? Terima kasih untuk mengawali sesi Bapak kita menyampaikan materi ini. Jadi tentang restitusi ini Pak, apakah ini hanya bisa diterapkan di kelompok pendidikan atau tidak sebagai guru atau apa? Sementara kita kehidupan kita juga lama di lingkungan atau di masyarakat. Apakah itu juga bisa kita terapkan di lingkungan kita di mana kita berada? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi restitusi ini sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, tetapi sifatnya individual atau face to face. Karena restitusi ini bersifat yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi misalnya anak tersebut terlambat, itu dicari apakah penyebabnya, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian stabilkan identitas. Jadi yang pertama ditanya penyebabnya apa, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang kita sepakati di kelas apa yang telah dilanggar. Kemudian siswa atau orang tersebut dapat berpikir sendiri atau mencari solusi sendiri. Jadi segitiga restitusi ini bukan guru yang mencari solusi, tetapi siswa tersebutlah yang akan menemukan solusinya sendiri dengan arahan yang telah disepakati tersebut. Baiklah, untuk kegiatan ini saya rasa cukup sampai akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang sudah disampaikan oleh Pak Zulfan, yaitu tentang budaya positif. Semoga kita nanti sebagai seorang guru bisa menerapkan di kegiatan pembelajaran kita, merubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru. Salah satunya yaitu sebagai penghukum, biasanya paradigma lama sebagai seorang penghukum, sebagai manajer, yaitu yang menghukum itu biasanya kalau siswa membuat suatu kesalahan, kita langsung menerapkan hukuman, misalnya lari lapangan. Nah, ke paradigma yang baru yaitu segitiga restitusi, yaitu dengan cara membiarkan siswa menciptakan kondisinya sendiri atau memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat, yaitu dengan mencari sendiri solusinya. Nah, tanpa menghukum lagi. Nah, demikianlah kegiatan kita, semoga bermanfaat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ketiga. Ayo.